Sebagai air dan mengurus sila-sila yang mulia. Bulan lalu kita bahas tentang adab buang hajat ya. Duduk, tidak ngomong, tidak memandang ke arah langit. Ya, diawali dengan kiri, keluar dengan kanan, tidak berludah, tidak main-main tangan, iseng-iseng di WC ya, toilet ya. Tidak, itu diantara beberapa istibra dihentakkan tarik nafas supaya dikeluarkan supaya sisa-sisa pipisnya keluar dengan maksimal ya. Itu diantara adab atau cara kita dalam beristinja. Pagi ini kita ada bincang sama-sama tentang babul ghusli, bab mandi musim hujan. Musim hujan, paham kan? Ini bukan mandi biasa, mandi wajib ya. Jadi banyak mandi. Apalagi pengantin baru mau puasa, masih banyak hajatan ya. Ya, apa itu definisinya? Ta'riful ghusli lughatan. Pengertian mandi secara bahasa sailani, mengalirkan, mengalir bahasa, alir airnya ya. Wa syar'an, dan setelah istilah ta'mimu jami'il badani bil ma'i. Ta'mimu, meratakan, jami'il badani, seluruh badan kita, bil ma'i, dengan air, biniyatin makhsusatin, dengan niat khusus. Mandi wajib ya, karena habis mimpi mungkin, atau mandi wajib karena habis berhubungan suami istri mungkin, maka ada niatnya. Itulah mandi secara istilah ya, ada niatnya ya gitu. Atau mandi karena pengen Jumat, mandi sunnah ya. Mandi karena pengen banyak kumpul orang, mandi sunnah, ada niatnya. Jadi ya biar dapat kebaikan gitu ya, baik mandi sunnah maupun mandi wajib. Itu definisi mandi ya. Mandi Idul Fitri, Idul Adha kan ada niatnya, saya mandi untuk Idul Fitri ya, saya mandi Idul Adha, jadi ada niatnya biar segernya kita beroleh pahala. Sekarang yang kedua, al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal gisli. Bedanya lafaz ghusli, ghusli, gisli. Jadi beda huruf, beda mana? Cuman beda huruf di huruf poinnya. Ghusli, ghusli, gisli. Itu berarti ini ya. Jadi dia ada, kalau orang ngomong ghusli apa maksudnya? Jadi beda huruf aja Pak, harokat di huruf poinnya itu beda mana? Ghusli, ghusli, gisli. Masalah mandi nih. Ya. Pertama al-ghuslu, pakai dhammah. Ghuslu ya, ghuslu, ghuslu, gisli. Tadi nama gisli karena ada baina itu harfu jarin ya, baina min ila itu harfu jarin, maka harus kasrah. Asal katanya al-ghuslu, al-ghuslu, al-gislu. Sekarang al-ghuslu, apa ghuslu? Ketika ada huruf harakat ghainnya didomahkan, ada artinya ta'mimu jami'il badani bil ma'. Artinya meratakan seluruh badan air itu dengan dhammah, ghuslu. Tuh. Kalau semua badan kita ratain ghuslu. Jadi bila kita paham maka bilang, "Mala ta'mal ya akhi?" Ente ngapain? Ghuslu. Wah, mandi wajib ini. Jadi nggak perlu bilang habis junub, nggak gitu. Cukup dengan harakat dhammah ketahuan dia. Ya, gitu-gitu. Ghuslu. Oh, paham tuh. Nah, saya paham. Tapi bila dia menggunakan dengan kasrah, gisli, maknanya ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, nama untuk mengalirkan sebagian anggota badan. Musim hujan, bukan karena junub, bukan karena berhubungan sama istri, maka mala ta'mal fil hammam, apa yang kamu lakukan di hammam? Itu dengan fathah, ghuslu. Oh, mandi cuma ketek doang nih, sama selangkangan. Berarti dia pakai harakat fathah, ghuslu. Ya, bilang hadirin, "Mada ta'mal ba'din fil hammam?" Ghuslu. Wah, ketahuan nih, mandi cebok.
Mandi kucing bahasa kitanya. Iya, mandi ya, cuman ketek gitu ya. Musim-musim dingin ya, cuma selangkangan gitu ya. Mencuci muka. Mandi bocah malas. Ya, hari Ahad, Minggu libur. Ya, itu ya musim-musim dingin. Maka dia menggunakan fathah, goslu. Jadi mandinya mandi asal gitu ya, goslu. Fathah. Ya. Lalu bagaimana bila dia menggunakan atau kita menggunakan harakat kasrah? Gislu. Ya. Kalau gislu maknanya adalah ismun lima yudhafu ilal ma'in min sabun. Di nama yang dikaitkan dengan media. Kita mandi pakai apa medianya? Sabun. Sabun cair, sabun batangan gitu ya. Maka kita itu menggunakan harakat kasrah. Ya, oh, dia menggunakan kalimat kasrah, hati-hati nih. Ya, hati-hati ya. Ya, artinya wah bahan sabun hati-hati juga kan. Bagi anak muda, mana tak bil hammam? Ya kan, gislu, waduh hati-hati nih, banyak makan sabun. Jangan-jangan onani, ya gitu kira-kira gitu ya. Iya, jadi menggunakan harakat kasrah, gislu. Ya, atau kalau kita berarti kalau mandi dengan gislu, bahan apa gislu, maka kita mandi dengan menggunakan medianya, sabun, sampo, ya, dan lain-lainnya. Itu beda harokat, beda makna. Ajib, ya. Di bahasa Arab gitu ya. Ya, kalau bilang guslu, berarti mandi seluruh badan. Kalau goslu dan fathah, maka dia separuh badannya. Ya. Kalau dia pakai kasrah, gislu, oh, berarti dia mandi sempurna. Ada sabunnya, ya. Ada samponya, ada pas giginya, sempurna dia mandi ideal, gitu kira-kira. Kalau di hotel, maka pakai gislu ya kasrah. Oh, pasti dia ada sabunnya, ada samponya ya, ada macam-macam. Berarti dia menggunakan kalimat kasrah. Itu beda huruf, beda makna. Nah, gitu ya. Begitu. Guslu, gislu. Sekarang ahkamul guslu. Nah, ahkamul guslu. Ahkamul gusli bisa begitu mudhaf ilaih. Khamsatun itu ada 5. Jadi hukum-hukumnya mandi ada 5. Yang pertama wajibun, wajib. Kalau ahkamul gusli khamsatun itu maknanya dia khabar muqaddam akhar. Kalau adiknya. Jadi khabar yang dahulukan, khabarnya khabar jumlah, mudhaf ilaih. Ahkam mudhaf, gusli mudhaf ilaih. Maknanya dia sebagai khabar dan mudahnya khamsatun itu diakhirkan. Begitu kata orang Arab. Ya. Yang pertama wajibun itu wajib. Kapan itu mandi wajib? Idza nadhal ghusla al masnuna. Bila seorang nazar mandi yang sunnah, dia bernazar, maka dia menjadi wajib. Wa fi halatin, maka ada macam ya. Di antaranya kalau dia nazar maka dia wajib. Atau karena khurujul mani, karena keluar mani, atau karena habis berhubungan suami istri, nah, menjadi dia wajib. Tentu wajib. Tapi kalau awalnya mandi sunnah, dia nazar. Kalau enggak hujan, saya nazar mandi, maka jadi wajib tuh mandinya gitu. Kalau keluar mandi ya berhubungan suami istri berarti wajib mandi gitu. Kalau keluar ya. Itu tambahannya kalau dia bernazar maka jadi wajib. Ya, makanya kita sesuatu kalau bernazar upayakan ada saksinya. Khawatir kita lupa, ada yang ngetin. Ya. Nazar itu sebenarnya secara hukum adalah memaksa Allah. Kan nazar. Ya Rabb, kalau saya sukses, saya mau syukuran, manggil guru ngaji, makan nasi uduk. Nah, itu nazar tuh, hati-hati tuh. Bisa ada yang tahu. Takutnya kita sukses, lupa sama nazarnya. Itu dosa. Kalau nazar kita upayakan ada yang ngetin, istri kita atau anak kita, supaya kita, ya boleh sekali kalau ada yang emergensi, anak, ya Rabb, kalau anak saya lulus di kuliah, ya saya bernazar, saya motong kambing. Ada saksi itu. Jadi supaya kalau anak kita lulus, kita bisa diingetin motong kambing, gitu ya. Kalau nazar begitu bagusnya. Ada yang tahu supaya kita tidak salah, ya. Yang kedua mandinya mandubun sunnah. Apa mandi sunnah? Kahustil jum'ati wal aidaini. Seperti mandi Jumat, mau salat Jumat,
dan mandi 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Tadi kalau diniatin mandinya sunnah, maka ada ibadah pahalanya. Kalau nggak niatnya, ada halal, niat aja ya Rob, saya mandi sunnah Jumat, jadi pahala tuh. Kalau cupak-cupak doang, guyur badan doang, nggak ada niatnya, ya nggak ada pahalanya. Situlah orang punya ilmu, maka banyak pahalanya. Karena semua yang baik, semua yang wajib atau sunnah, dia niatin, jadi pahala kan? Ya nggak? Niatul mar'i khairu min amali. Dia niat orang tuh maka jadi amal. Niat ntar malam bangun tahajud, ya azam namanya. Walaupun malam kita nggak tahajud, berpahala, tapi ada niat gitu. Tapi jangan permainkan, cuma niat doang, ya, tetap harus ada azam, ada keinginan. Begitulah, niat mandi Jumat, mandi Aid, Idul Fitri, jadi sunnah, jadi pahala kalau diniati. Niat tuh, ta'ala mengguyur badan kepala kita, ya, mandi Jumat. Mubahun, mandinya mubah, ya boleh-boleh aja namanya mandi, boleh. Ini hukum yang ketiga. Idza kana litabarrudi, karena dingin, barid, ya. Awin nadhafati, atau karena memang ya mungkin keringetan, ya mungkin karena dari mana gitu bau gitu, bidun ini ya kadang-kadang niat biasa aja, mandi biasa gitu. Itu mubah aja. Ya, karena kedingin atau karena membersihkan badannya habis gormen kali hari Minggu, hari Ahad, ya mandi biasa, wah, ya. Makruh, emang ada mandi makruh? Ada. Apa itu mandi makruh? Al-ghuslu, tuh pakai goin. Kalau ghuslu berarti mandi keseluruhannya, ya. Kalau ghuslu maka mandi separoh. Kalau gislu berarti mandinya sempurna, ada sabunnya. Ini mandi makruh, apa itu? Bil inghimasi bis-shaim, ya. Orang mandi keseringan mandi lagi puasa, siang-siang mandi, jam 2 mandi, makruh tuh, lagi puasa. Punya hukumnya ya. Jadi mandi apa? Gerah, aus, mandi. Gerah, aus, mandi, makruh itu ya. Lagi siang hari kan, mandi mulu kan, bulan puasa mandi mulu. Kalau dulu ada kobakan gitu nyembur, ya nyembur mulu, ya itu makruh karena khawatir masuk airnya, ya namanya orang, ya mandi makruh itu, mandi ya sehingga mandi di waktu lagi puasa, ya begitu, ya mandi lagi puasa. Dan yang kelima, haramul masihah, mandinya haram. Mandi dengan haram nih. Ada apa itu? Idza kana bima'in maghsubin, bila dia mandi airnya boleh gosok, minta awal tangga, orang ngomong gosok tuh namanya, ya gosok. Dia di masjid yang ngomong lagi gosok tuh, jadi ngomong dulu kan, gosok itu haram tuh ini. Ya kecuali memang dia niatin ada keran depan rumahnya, biasanya nawai itu mau buat orang pada make gitu ya. Kalau dulu kan katanya siap jalan ada tempayan, orang musafir biar dia kalau mungkin kausan bisa minum di tempayan gitu ya. Kalau dulu, ya sekarang boleh juga, ya kita nyiapin keran di depan, takut ada orang tukang apa, orang soka mungkin belum aus ya, atau mungkin dia pengen cumuka nggak ada, boleh itu. Tapi kalau dia emang kita nggak lihat begitu, orang ngambil atau kita ngambil, tantang ngomong gosok itu, ya. Walaupun ya air maksudnya kan memang bukan dari kita, tadi kan strumnya kan kita yang punya, nggak ujug-ujug, ya. Ya, jadi harus ngomong kalau kita pengen pakai air orang, ya, ya. Kan kalau gosok jadi haram, ya. Buat mandi kayak, buat apa kayak, bener ya? Orang mentang-mentang punya umum, punya cuci motor, ya nggak ngomong lagi ya, iya, gitu. Kalau kan sama kan itu ya, orang kan bukan milik kita. Ya kalau nyumbang sini kotak main juga, ini kagak maka gitu ya, punya cuci motor, ya punya umum, ya itu kan bukan tempatnya, ya. Kecuali di Steam motor kali begitu bayar, ya.
Ya, ini hal kecil ini fikih selektif supaya kita walaupun itu mandi biasa kan, tapi bila airnya boleh punya orang nggak gosok itu kan bukan mencuri, minta tapi nggak ngomong itu gosok namanya. Kalau mencuri mah lebih kan. Ini ambilnya orang tanpa minta aja, tanpa izin itu gosok kan, nggak boleh kan itu. Kalau yang punya nggak rela bagaimana? Ya, begitu. Selanjutnya bagaimana mandi yang lainnya? Ma'a adam nasiha, ada kesehatan misalnya. Idza kana haidan bi niyyati ta'abbudi. Kalau lagi haid tapi niatnya ta'abbud, bagi ibadah. Apa yang maksudnya itu? Ya, ketika dia takal haji. Ya, dia sudah apa? Musna, Armina, Muzdalifah, Yamina, lalu takal dia pengen tawaf ibadah keluar haid, gitu kan? Maka dia nunggu sekian hari karena waktunya limitnya mau pulang Indonesia, maka dia mandi, ya mandi karena untuk ta'abbudi, untuk segera untuk menuntaskan rukun haji, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, ya, tawaf, sa'i, tahallul untuk nafar saninya kan begitu, maka dia boleh di situ, ya. Kenapa? Karena untuk ta'abbudi, karena mepet waktunya untuk segera pulang gitu. Begitu. Atau termasuk orang yang haidnya darah istihadah, darah kotor, ya, darah penyakit. Ini udah hampir seminggu lebih nih, 2 minggu, kok belum kelar-kelar nih haid, ya. Tadiin bini, pakai doang. Iya. Nanti kita jangan pakai doang, lihat ini udah berapa hari nih, merah nih, ya. 2 minggu nih, emang maksimal 15 hari nih, lebih 3 hari. Nah itu istihadah, udah mandi segera langsung ya salat, itu namanya dia mandi untuk ta'abbudi, untuk ibadah, karena udah melebihi aturan limit dari haid 15 hari kan. Iya, jangan bajunya doang merah, jiwanya merah. Ya, kalau melebihi aturan haid limitnya 15 hari dicek, berarti sudah darah haid. Nanti lain lagi, darahnya udah agak merah, maka dia mandi untuk segera menunaikan ibadah, ya, karena udah lewat 2 minggu, ya, 15 hari. Itu tentang mandi, musim hujan mandi dia, begitu. Cara apa yang mewajibkan orang mandi? Mujibatul ghusli sittatun, ada yang mewajibkan orang mandi, ada 6. Wahiyat isnani, dan dia dalam kategori 2 bagian. Yang pertama, ma yahtasu bin nisa'i salatun, apa yang khusus bagi perempuan ada 3. Haid, nifas, wiladah. Kalau dia haid limit 15 hari minimal, maka dia mandi haid. Nifas melahirkan, ya, wiladah juga sama macam, maka dia mandi wajib setelah itu, ya. Setelah itu mandi wajib. Kalau biasanya kan 60 hari kalau itu kan fikihnya. Tapi kalau maaf sesar kan cepat. Ya tentu lihat kalau sudah bersih ya baiknya mandi, ya. Kecuali memang normal. Biasanya kan 40 hari sampai 60 hari. Ya, puasa kita. Puasa lahir batin. Puasa lahir batin, ya. Di situ lihat, ya, lihat. Kalau udah bersih, mandi mah puasa nih 40 hari. Ya, kita masih tahu juga tuh. Ya. Yang kedua, ma yashtariku fi rijal nisa, ada yang berhubungan dengan laki-laki perempuan. Ada 3. Al-jima'u, jima', berhubungan suami istri. Wa khurujul mani, keluar mani, laki-laki perempuan, maka wajib mandi. Wal mauti, dan orang meninggal, wafat, maka wajib dimandiin. Kalau wafat dimandiin, jangan sendiri. Aku tidak. Dimandiin sama hamil, ya, begitu. Kalau orang wafat wajib dia mandi, kecuali syuhada, ya, peperangan yang, ya, maka dia tidak dimandikan. Tapi alami maka dia dimandikan. Penjelasan syarahu mujibatul ghusli, penjelasan tentang mandi wajib. Pertama, ilajul hasyabati fil farji, ada ilaju idkhalu, masuknya hasyabah. Apa hasyabah? Ra'suz zakari, kepalanya punya kita, itu hasyabah namanya, masuk, ya. Ada yang mengatakan namanya kamratun,
namanya kamrah atau hasyabah, masuk dia ke faraj, kemaluan istri kita, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Walaupun masuk doang, nggak keluar. Bawa assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Maka dia wajib mandi karena udah bertemu ya. Makanya kalau mau berhubungan suami istri lihat jam juga. Anak belum tidur udah main aja. Iya. Baru masuk kan ngetok pintu, tetap wajib mandi walaupun belum keluar karena udah masuk. Ya. Gitu. Itu fikih ya, begitu ya. Iya. Ya. Siapa benar masuknya ya. Oh iya, baru salam doang gitu ya. Iya. Keterangan dalam kitab Suratul Zubar, mujibuhu maniyyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju wal jannu lahu maitan bila i'adah wal haidu wan nifas wal wiladah. Gitu dalilnya. Ya. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Fal maniyu la yujabul ghusla. Ya, mani maka wajib mandi, tapi tak kala dia keluar maka wajib, ya. Falau bakil maniyu fi jasadil dzakari fala wajib ghusl. Kalau maninya enggak keluar, ya kalau bukan ketemu tapi mungkin istilah sekarang itu mungkin apa? Masturbasi. Ya, istri kita lagi halangan. Ini mesti jelas hukum ya. Istri kita halangan. Bang Adin habis dari show luar kota 2 minggu. Wah, pas pulang pengennya nih asik nih musim hujan. Ini halangan ya. Maka dimasturbasi oleh tangan istrinya. Tapi nggak keluar karena lamaan kali ya. Nah, itu kalau nggak keluar nggak wajib mandi kan dengan tangan istri ya. Iya, itu ya. Kalau di haid gimana kan? Udah puyeng nih makan daging mulu, kambing. Iya, begitu. Kalau dia dikeluarkan dengan tangan istri, tidak keluar maninya maka tidak wajib mandi. Ya, kalau wajib ghusl, maka tidak wajib mandinya. Misalnya, gitu. Namanya cuma satu kan ya, begitu ya. Ya udah, nggak keluar nih, ya nggak wajib. Kalau nggak keluar dia lain. Iya, itu kan supaya jelas. Kalau keluar mandinya wajib mandi. Ya, kalau nggak keluar gimana? Masa mandi gimana? Apa? Sebabnya nggak ada sebabnya kan? Nggak keluar. Kan bisa begitu ya? Bisa gitu. Atau baru ingin dimasturbasi oleh istrinya, ada tamu, jadi kan ya? Ya, iyalah. Tamu nggak ada orang seneng nih. Ya gitu ya. Misalnya, ini begitu jelasnya begitu kitabnya. Saya bacain doang. Supaya jelas nih kan, begitu kalau nggak keluar, fala wajibul ghusl, maka tidak wajib dia akan mandi. Begitu kalau dia dimasturbasi oleh istrinya. Tapi kalau bertemu walaupun nggak keluar tetap karena udah nempel. Begitu, nempel antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Itu namanya ilajul hasyabah fil farji. Yang kedua adalah dhabitul mani alladhi yujibul ghusla izani. Ada yang mani itu keluar maka dia wajib mandi. Bagaimana? Ayyakuna mani syahsin nafsi. Jadi maninya sendiri, maka dia wajib mandi itu. Fala wajibul ghusla idza kharaja minhu mani ghairi. Maka tidak wajib mandi. Istri kita misalnya karena lagi haid, dia masturbasi kita dengan tangannya, maka istri kita nggak wajib mandi. Kalau dia nggak keluar, gitu. Yang keluar suaminya. Walakin yang kudul wudu, tapi kalau memang istri kita dia batal wudunya, kan udah megang kemaluan kita gitu. Tapi tidak wajib mandi dia maya gitu. Yang kedua ayyakun al khariju minhu awal marrah. Jadi yang pertama keluar mani yang pertama tuh wajib mandi. Lalu ada bedanya. Tadi bedanya ghuslu, gislu. Ya, sekarang bedanya mani, mazi, wadi. Ini anak kita masih tahu nih yang mau balik. Ya, anak-anak SMP ini masih tahu belajar gini. Ini belajar fikih, belajar toharoh. Ya. Belajar toharoh, prabalik gini, masih tahu nih, belajar. Anak kita udah 10 tahun perempuan, anak kita udah 15 tahun laki-laki. Itu coba suruh rumah guru ngaji minta ajarin cara tentang prabalik. Alhamdulillah saya
di SD 2 Islamic School langsung ngajar Pak tentang kajian babal ini. 4 SD udah saya ajarin. Karena anak-anak kita SD kelas 4 itu 10 tahun perempuan udah haid, udah gede-gede emang kayak orang dulu ya. Iya, itu makanya mesti belajar deh sejak SD tentang kajian prabalik. Ini ngaji ini sebelum balik. Nah kalau udah balik bagaimana? Dia mandi junub, dia nggak paham. Ya, iya masih sebelum balik ya. Supaya dia tahu hukum Allah nih. Kalau udah balik maka dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Maka ini harus sebelum balik. Coba dilihat yang punya cucu anak pada usia pada kelas 3 SD, 4 SD, coba lihat diajarin nih guru agama tentang ini, tentang mandi junub, mandi janabah. Iya, ya kalau dia nggak tahu bagaimana? Berarti dia dosa, kita dosa. Misalnya anak kita perempuan, usia 10 tahun, kan anak-anak 10 tahun sudah haid. Berarti kelas 4 SD. Di 4 SD belum diajari sama gurunya. Kelas 5, 6 enggak. Paling banter di SMP. Kelas 3 biasanya, karena kelas 3 pas 15 tahun. Karena dianggapnya 15 tahun. Itu mah limit sempurnanya 15 tahun. Dia belum haid, dia belum mimpi, 15 tahun udah balik. Tapi kalau sebelumnya, ya wajib. Maka tak kalau 15 tahun dia baru tahu tentang mandi janabah. Padahal dia 10 tahun sudah haid, sudah mimpi, 15 tahun, maka dia punya dosa 5 tahun. Bayangin coba. Kan wajib mandinya wajib gitu. Nah, kalau dia nggak mandi wajib, dia masih punya hadas. Bagaimana sembahyangnya? Terima nggak? Dia habis punya haid, dia nggak tahu mandi wajib. Dia puasa, terima nggak? Ya belum, karena wajib mandi. Hadas kan bagian toharo. 5 tahun tuh bagaimana sholatnya? Puasanya 5 tahun bagaimana kan? Hukumnya, habisnya haid gak pada mandi, cuma nggak tahu cara mandi junub, mandi janabahnya, itu masalahnya. Ini mandi hukum tohar, bukan mandi cupak-cupak, bukan. Tapi mandi ada niatnya, ada rukunnya, rukun mandi janabah. Itu ya. Kalau lihat lagi punya cucu, punya anak yang belum pada usia 10 tahun belum tahu tentang mandi junub, tentang balik, tanda balik, mesti diajarin. Kalau sekolahnya nggak ada, rumah guru ngaji, gitu. Jangan sampai kita dia udah 10 tahun sudah balik, sudah haid, mimpi, belum tahu mandi junub, dosa kita. Gitu, karena hukum hadas. Ya. Nah sekarang kita bedain bagaimana ada mani, mazi, wadi. Nah, ini masih lagi ini. Ya, mana yang wajib mandi, mana yang batal wudu, mana yang nggak apa-apa, nggak perlu mandi, nggak perlu wudu. Yang pertama mani, apa mani? Ma'un abyadun bitadaffuqi hala khurujihi. Apa definisi mani? Air yang putih, cairan putih yang dia muncrat tak kelak keluarnya. Muncrat ya? Muncrat. Ini bukan jorok, tapi ini memang definisi hukum fikih. Ada ayatnya mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Itu Quran sama. Jadi keluarnya mancrot. Itu mani namanya. Baik dia mimpi atau berhubungan sama istri. Iya Bang Jani, mancrot nggak? Itu. Berarti itu mani ya. Apalagi definisi mani itu? Wa yakhruju bi syahwatin. Keluarnya ada syahwat, tegang dulu, orang tegang orang keluar. Mana ini? Iya, kalau nggak tegang mau keluar, ya tegang dulu dia. Iya, bahasanya kan tegang bahasanya. Iya, syahwat tegang. Kalau nggak tegang mana nggak keluar dia? Ya, wa ya'qubu khurujahu futuran, dan dia setelah keluarnya ya dingin, dia kan. Keluarnya hangat, setelah itu pasti dingin setelah keluar. Jadi itu mani itu putih, keluarnya mancrot, ya sebelum tegang, maka dia adalah mani, wajib mandi junub, gitu, ya, baik masuk maupun masturbasi dengan istri, saya ya. Yang kedua mazi, al-maziyu, mazi, pakai zal. Tadi kan mani, pakai non, mani. Sekarang mazi, pakai zal. Apa itu? Ma'un abyadu raqiqun laziman. Air yang putih, cairan maksudnya. Tadi kan cairan putih. Cairan putih tapi raqiqun lazim. Dia tipis, lengket. Tipis sedikit, enggak banyak. Kalau mana kan
banyak keluarnya. Jadi gitu tuh. Ya kayak putih telur, dikit lengket tapi dikit doang. Ya kalau mani kan banyak keluarnya. Dia mani dikit doang. Yakhruju inda sawani syahwati. Dia keluar sebab letusan syahwat. Sebelum mulai itu kita habis opening, anak keluar jangan dikit, itu namanya mazi. Ya sebelum berhubungan suami istri itu mazi. Ya dikit doang ya. Ya karena tidak muncrat. Dikit doang tuh. Iya kan? Iya. Iya begitu. Bila syahwatin kamilah, belum masih mukadimah gitu. Ya kan kalau itu namanya mazi. Ya masih opening. Ya baru pemanasan. Nah, itu katanya pemanasan. Ya itu kan keluar tuh. Itu keluar gitu cairan itu namanya mazi. Ya nanti kita cek bagaimana hukumnya. Yang ketiga wadi, makedal. Wadi apa wadi? Maun abiyadu sakhinun kadarin. Cairan putih, dia tebal dan gelap. Nah tebal apa gelap? Agak gelap, bukan putih. Apa ciri keduanya? Yakhruju ba'dal bauli. Dia keluarnya setelah pipis. Makanya kamu sudah sampaikan dulu. 2 bulan lalu kan pipis harus didehemin, kan? Duduk kan? Itu karena sering keluar setelah itu. Itu namanya wadi. Ya keluarnya tuh masih ada cairan ya. Makanya tekan. Diurut tuh kemaluan kita dengan tangan kiri ya. Supaya kuat tuh sisa bekas pipis kita. Kalau masih keluar, maka dia wadi namanya. Ya, wadi. Apalagi yang kedua, aw inda hamli syai'in saqirin, atau dia keluarnya habis bawa semen 10 sak. Bawa beras, kita panggul, itu suka keluar tuh. Set, iya, itu wadi namanya. Ya, habis mikul, ya, mikul itu wadi namanya. Ya, bisa keluarnya habis pipis atau kita manggul beban berat, itu wadi namanya. Wadi. Terus ini nih, ini apa nih? Terus ini Bang Adin. Terus ini lagi ya supaya nyambung mana yang wajib mandi, mana yang enggak, belum ya? Oke, sekarang kita cek mana hukumnya. Kalau mani wajib mandi, wajib mandi. Ya, wala yang qudul wudu, dan tapi dia tidak membatalkan wudu. Wa huwa tahir dan dia suci, wajib mandi. Kalau mazi mawadi, ya wazi tadi yang bekas sebelum mulai berhubungan itu keluar, atau wadi tadi yang habis pipis atau habis pakai beban berat, maka dia hukmuha kal bauli, hukumnya seperti pipis, ya. Qail qadhan wudu, maka dia tidak wajib mandi, tapi dia najis, batal wudunya kalau itu keluar. Wa huma najisan, dan najis. Ya, begitu. Ini lagi dia nyambung ya. Alamatul mani, tanda mani. Yajibul ghuslu, wajib mandi idza wujidat ahda hada. Kalau ada. Apa yang pertama tadi? Talazzudu khulzi. Kalau lezat keluarnya, maka dia ada syahwatnya, itu wajib mandi. Kedua adalah tadafuk, keluarnya muncrat, itu wajib mandi. Terus ketiga tanda mani itu, ya. Raihah, ada baunya seperti apa? Radban karahitil ajin, seperti adonan. Ya, adonan. Jangan agak adonan tepung, gitu kan? Jadi hangat kalornya, maka dia wajib mandi, begitu. Ya. Begitu. Keterangan dalilnya, wa ya'raful maniyyu bil ladatihin khurujihi wa rihin tahin aw ajin. Begitu. Sekarang ada masalah. Idza syakka hal kharij mani aw mazi. Kita ragu nih, ini yang keluar mani apa mazi? Ya kayak baru pemanasan begitu. Iya, saya bisa lupa gitu ya. Apa hukumnya? Kita khair, maka dia pilih. Fa in syaa ja'alahu maniyan, kalau dia pilihnya mani, maka wajib mandi. Ya. Fajal ghuslu. Wa in syaa ja'alahu maziyan, maka kalau dia yakinnya bukan mani tapi mazi, maka tidak wajib mandi, tapi dia batal wudunya kalau dia sudah wudu gitu. Begitu ya caranya. Ya. Madalnya wa man yashukku hal maniyin zuhar wa in huwa maziyyu baina yadayn khubar. Jadi boleh milih. Kita yakinin kalau mani wajib mandi. Kalau mazi enggak wajib mandi, tapi batal wudunya gitu. Ya. Ada haid tadi, haid. Fayajibu alaihal ghuslu. Kalau haid wajib mandi setelah selesai itu masa haidnya. Nifas juga sama, setelah selesai itu darahnya. Fayajibu alaihal ghuslu ba'da inqita'i damin nifas.
selesai masa nipasnya. Kalau normal 40-60 hari. Tapi kalau dia sesar cepat, kayaknya lebih cepat ya, karena tidak keluar secara alami gitu, karena dipaksa gitu ya. Dibelek gitu ya, mungkin lebih cepat gitu. Tapi walaupun cepat, udah bersih, kita masih ngesan kalau ya, iya nggak enak ya. Aku jahitannya kan, jahitannya belum kuat ya. Hati-hati, mentang-mentang wah apa lu suci. Iya, tapi kesian bini baru ya, bini baru terus mesti dipakai gitu ya. Ya jangan ya, kesian walaupun dia udah bersih. Iya, ya kalau saya saja beli cepat-cepat kan. Tapi ya sabar dulu lah, sabar. Iya, banyakin lah. Jangan makan kambing dulu, iya. Kalau bini lagi beranak, ya. Bila ada sama, bila dia melahirkan, maka dia juga tak kalah sudah keluar itu anaknya, ya, dia sucikan. Kita walaupun belum mandi, ya, belum wajib, dia mandi dulu ya. Orang meninggal dunia belum mandi, tapi dimandiin. Nanti keterangan orang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan sudah jelas ini mah.